Ya, dan pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam IDX Market Opening. Dan pada pagi hari ini pemirsa, kita akan membahas seperti apa peluang dari pembukaan indeks harga saham gabungan setelah The Fed merilis hasil rapat. Dan kita sudah melihat tadi pergerakan dari Wall Street yang justru cenderung masih landai begitu ya. Dan kami sudah tersambung bersama dengan Bapak Muhammad Wafi melalui Zoom selaku Research Analis PT Bahana Sekuritas. Pak Wafi, apa kabar? Kabar baik. Pak Wafi, terima kasih banyak untuk waktunya, Pak. Bagaimana analisis Anda kalau dikatakan Wall Street memang masih cenderung turun setelah The Fed merilis hasil rapat semalam? Ya, kalau dilihat dari reaksi pasar ini sepertinya memang pasar lebih mengharapkan The Fed untuk menurunkan tingkat suku bunganya ya, dan sebenarnya itu juga berlaku juga di pasar domestik kita ya, di IHSG ya. Kalau melihat perkembangan terakhir, apalagi selepas kemarin keluar data neraca perdagangan, ini sepertinya mulai berkembang. Antisipasi pasar ini mengharapkan bahwa BI rate juga ikut diturunkan, seperti itu. Oke, jadi memang keputusan dari The Fed semalam ini tidak terlalu sesuai dengan harapan dari market, di mana masih akan mempertahankan suku bunga rendah untuk beberapa tahun ke depan. Baik. Ya, Tapi kalau dari The Fed yang mengupgrade proyeksi ekonomi dari Amerika Serikat sendiri, apakah ini tidak terlalu memberikan angin segar untuk bursa global? Iya, karena sebenarnya seperti ini, kalau dari sisi Amerika sendiri kan kalau kita lihat dari setahun terakhir, sepertinya lebih banyak melihat memfokuskan diri terhadap ekonominya negaranya sendiri ya, terlepas dari perkembangan global itu sendiri. Jadi kalau kita lihat dari tingkat pertumbuhan ekonomi Amerika yang kemudian diproyeksikan oleh The Fed cukup positif, namun di sisi lain kan kalau kita lihat perkembangan dari ekonomi global secara keseluruhan, mulai dari banyaknya negara yang masuk ke jurang resesi dan beberapa negara juga dikhawatirkan akan baru masuk di jurang resesi di kuartal keempat. Jadi sepertinya outlook global ini kurang berkorelasi dengan outlook dari Amerika itu sendiri. Baik. Nah, dengan posisi demikian, Pak Wafi, Anda melihat peluang dari indeks harga saham gabungan? Karena kalau kita lihat ya, penutupan dari perdagangan kemarin untuk IHSG sendiri di 5.058. Nah, peluangnya seperti apa? Sudah bergerak di bawah 5.100. Ya, saya lihat memang peluang tekanan itu sebenarnya masih ada ya, karena kalau kita lihat sebenarnya dari data-data ekonomi yang sudah keluar dan akan keluar ke depannya juga sepertinya masih cenderung negatif. Namun kalau kita kaitkan dengan angka level IHSG saat ini, saya melihat level IHSG memang sudah berada di area bottom supportnya ya, dalam artian ketika kemarin IHSG sempat turun cukup dalam ya, hampir di bawah 5.000, tapi kemudian mengalami rebound kembali, dan level 5.000 ini kemudian menjadi level psikologis. Dan ketika rebound ini, kalau kita bicara mengenai secara teknikal ya, analisis teknikal, ketika dia melakukan rebound itu IHSG memang membuat gap di angka 5.017, dan itu biasanya memang secara teknikal akan ditutup dulu sebelum kemudian IHSG kembali rebound. Dalam kesimpulannya, kalau menurut saya memang level 5.000 ini adalah level psikologis yang cukup kuat. Jadi IHSG memang masih kelihatan mengalami tekanan, namun terbatas sampai dengan level 5.000 saja. Oke, berarti masih akan bergerak di atas posisi 5.000, dan kita lihat kemarin pergerakan dari IHSG tidak sampai jatuh di bawah level 5.000. Ini menarik. Nanti kita bahas lebih jauh, rekomendasinya seperti apa nih Pak, sambil kita menanti juga keputusan dari rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia seputar mungkin BI 7 days reverse repo rate, apakah ditahan atau dinaikkan lagi atau justru turun. Kita jeda dulu ya Pak Wafi. Ya. Pemirsa, kabar emiten kemudian juga berita-berita yang kami highlight pada pagi hari ini akan kami sampaikan usai jeda pariwara berikut. Pastikan Anda masih menyaksikan IDX Market Opening.